Mm-mm. Semoga aja teman-teman nanti dengan nonton live ini ya Mel bisa dapat insight, bisa Mm-mm. dapat trading ideas dan juga investing ideas buat nanti ke depannya nih. Biar pas market Benar. turun atau Mm-mm. naik tahu ya harus ngapain ya. Kayak gitu. Kurang Betul. lebihnya seperti itu Mm-mm. Mel. Oke, thank you Angga. Nah, ini saya mulai dulu aja, nanti dari Banjarmasin nanti akan nyusul ya. Nah, ini kita kan masuk list, masuk ke pertanyaan ya, Angga. Nah, memasuki Mei, bulan Mei, nah ini investor pasar modal kan memang biasanya diadakan pada fenomena pasar saham yang sangat terkenal ya, dan rutin menjadi sentimen tiap tahun. Nah, yakni sell in May and go away. Nah, fenomena ini memang biasanya terjadi di pasar saham luar negeri, Sobat iPod. Nah, tetapi acap kali berimbas dan menular ke Bursa Efek Indonesia. Nah, arti fenomena ini sendiri ya ialah pasar modal, investor pasar modal ini cenderung melakukan aksi jual. Nah, ini guna menghindari terjadinya penurunan kinerja pasar modal di bulan Mei hingga Oktober. Nah, sebetulnya enggak fenomena ini benar terjadi atau hanya sentimen semata dan tidak akan terjadi. Nah, bisa dijelaskan? Iya. Jadi kalau untuk Mm-mm. sentimen sentimen go away ini kan salah satu dari berapa banyak idiom ya atau istilah-istilah yang biasanya Mm-mm. ada di market kita ya. January Effect, lalu ada juga November Rain seperti itu. Jadi Mm-mm. Santa Claus Rally dan sebagainya ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. semua ini kenapa bisa dibikin julukan-julukannya kayak gini ya? Sebenarnya kan lebih karena adanya kecenderungan atau Mm. secara historical adanya kecenderungan terjadi pergerakan harga-harga saham gitu. Tapi kan kecenderungan itu belum tentu sepenuhnya kejadian ya Mel ya. Jadi Mm-mm. ini karena kita melihatnya lebih ke arah probabilitas, statistik. Kalau kita tarik data deh dari sebelum itu kita pisahin dulu nih ya, kenapa Mei sampai Oktober Mm-mm. eh kenapa secara historical performance-nya buruk gitu ya Mel, di bawah rata-rata yang diharapkan gitu, nggak menarik lah returnnya ya Iya. Mei sampai Oktober, karena biasa di bulan Mei sampai Oktober tengah tahun itu kita cenderung lebih santai, lebih slow ya Mel ya. Kayak ada, Mm-mm. kalau di Indonesia kita ada bulan puasa, lebaran, Mm. apalagi Benar. nanti nih cuti bersamanya panjang kan, seminggu lebih. Benar. Sedangkan kalau di market US, ini kan asal mulanya dari market US ya. Market Amerika Mm-mm. Serikat sendiri di sana ada yang namanya summer break. Summer break di sana lama tuh, 2 sampai 3 bulan untuk anak sekolahnya kan di sana. Mm. Mm-mm. Nah, ini kan membuat mereka logikanya membutuhkan uang ya untuk yang Iya. namanya liburan, untuk spending, belanja sana sini. Kalau di kita buat lebaran, belanja baju dan sebagainya. Kasih parcel ya termasuk ya. Benar. Nah, Mm-mm. otomatis karena uang yang dibutuhkan banyak, mereka menjual kepemilikan sahamnya terlebih dahulu. Ya, orang-orang besar ini menjual kepemilikannya terlebih dahulu, jadi adalah yang namanya penurunan harga saham berjamaah tuh, mulai dari bulan Mei. Ya, mulai dari bulan Mei. Makanya dari Mei Oktober, kalau kita tarik 10 tahun ke belakang, Mm-mm. dari tahun 2010, itu rata-rata returnnya hanya di kisaran 2,5% selama 10 dua tahun ke koma lima belakang. persen. Mm-mm. Iya, bisa kita bilang ini berarti periode yang worst case skenario-nya. Mm-mm. Nah, sebaliknya kalau periode yang November sampai April, artinya periode yang best case skenario-nya, kalau kita tarik 10 tahun ke belakang, rata-rata return-nya itu adalah 5,10%. Ya. Jadi 2 kali lipat. Memang kalau kita lihat secara persentase ya teman-teman, perbedaannya nggak jauh. Perbedaannya 2,5% doang gitu ya. Tapi kalau kita lihat kan ini IHSG-nya kan, bukan per Mm-mm. sektornya. Sahamnya sendiri kan bergerakannya beda-beda gitu. Tapi secara overall, secara IHSG seperti itu rata-rata returnnya di 10 tahun terakhir. Gitu. Apalagi kalau negara maju, invest ke negara kita 2,5% aja selisihnya berasa banget ya Mel, karena dananya yang besar. Iya. Banyak. Seperti itu. Jadi Mm-mm. kalau kita lihat kemungkinan terjadi atau enggaknya ke depan, eh, 60% kemungkinannya probabilitasnya ditutupnya di bulan Mei itu ditutupnya hijau 60%, 40%-nya ditutup Mm-mm. merah. Jadi memang ada probabilitas merah tapi ada juga probabilitas hijaunya. Jadi kita nggak Mm-mm. bisa semata-mata ngelihat begitu aja. Seperti itu Mel. Oke. Lebih banyak hijaunya ya malahan Mm-mm. daripada merahnya sendiri. Ha-ha. Nah, lanjut.
Jadi enggak, kalau kita lihat ya penguatan IHSG sepanjang 2022 ini kan dipicu oleh kenaikan di antaranya ini ada kenaikan harga komoditas dan resiko dari perang Rusia dan Ukraina. Nah, lalu jika dilihat secara historis, nah setelah kenaikan berturut-turut berarti ada potensi risiko koreksi ya. Jadi dari ringan hingga tajam. Nah, ini kecuali 2014. Nah, lalu gimana sih caranya mengetahui strategi trading dan investasi? Ini saat IHSG ini berada di posisi yang tinggi. Nah, Ya, eh yang perlu kita perhatiin sebetulnya nggak ke mm, IHSG-nya secara IHSG-nya aja gitu ya, karena kita nggak bisa mm, perdagangin IHSG kan. Yang perlu ya, teman-teman perhatiin di sini adalah sektornya ya. Karena di oke, IHSG atau di indeks saham itu ada rotasi sektor. Contohnya yang kita lihat hari ini ya, atau beberapa hari terakhir, mm, seminggu ke belakang. Itu ada rotasi sektor dari energi yang sebelumnya naik mm, sangat masif ya. Dari bulan lalu itu, dari bulan Maret awal, sektor energi itu naik rally gila-gilaan ya, tembus terus untuk saham-saham batubara dan juga saham-saham basic seperti aneka tambang, Inco, dan juga Tins. Nah, setelah itu kita lihat di hari ini mulai nih ada pergerakan dari sektor lain yang udah turun cukup dalam. Contohnya adalah sektor-sektor yang cukup defensif menjelang bulan mm, Lebaran ya. Seperti kita lihat ada jasa marga ya mengalami oke, peningkatan breakout dari mm, tren downtrendnya. Lalu ada juga dari consumer goods, Unilever udah mulai break dari downtrend, walaupun mm, secara tren gambaran besarnya banget itu memang masih turun sejauh ini ya. Tapi karena kemarin kebijakan mengenai bahan baku CPO ya, itu ya, adalah larangan ekspor itu mm, seenggaknya mm, bisa membantu profitabilitas dari Unilever mengurangi harga bahan baku kan, karena nantinya harga bahan bakunya akan turun. Nah, itu juga ICBP ya, Grup Indofood udah mulai mm, bergerak juga ya, consumer goods. Selain itu juga ada dari emiten-emiten retail, Ramayana Lestari maupun MAPI itu semua masih menarik. Jadi memang mm, di bulan Mei sendiri ada sektor yang turun, ada sektor yang naik. Memang secara histori mining turun di tengah tahun, ya nanti naik lagi mm, baru menjelang akhir tahun. Sedangkan yang menarik ya momentum Lebaran ya, saham poultry, saham retail, dan juga saham jalan tol seperti Jasa Marga. oke. Mm. Nah, ini kita lanjut ke sektor finance ya. Jadi ini ada dua bank yang sudah rilis laporan keuangan kuartal 1 di tahun 2022. Nah, ini ada BBCA dan BBRI. Nah, kinerja pendapatan bunga dan laba bersihnya ini terlihat solid. Nah, pendapatan bunga bersihnya ini cuma naik tipis. Tapi kok bisa laba bersihnya ini naik banyak enggak? Ya, pendapatannya naik tipis Mm-mm. tapi labanya kok bisa naik banyak gitu Mm-mm. ya. Iya. Mm-mm. Oke, pendapatannya naik tipis ya. Mm-mm. Yang perlu kita perhatiin komponen-komponennya nih memang apa aja ya. Mm-mm. Kalau pendapatan itu kan yang paling atasnya nih, mungkin naik Iya. tipis, tapi di bawah-bawahnya ternyata Oke. apa? Misalnya ada pengurangan beban operasional. Ya, kalau di perusahaan manufaktur beban operasional ada dari efisiensi karyawan, ada juga kalau COGS-nya ada bahan baku, itu kan bisa Oke. dimainin ya efisiensinya seperti apa Mm-mm. untuk meningkatkan laba bersihnya. Nah, kalau perbankan berarti kalau beban operasional yang kita lihat adalah beban pencadangan CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Jadi ya teman-teman di sini mungkin oke, ada Mbak Firda ya. Ada. Halo. Halo Mbak. Ya, lanjut Mas Hai, Angga. Fir. Oke, lanjut ya Mbak Firda ya. Oke, jadi kalau di sektor banking itu yang perlu kita perhatiin kan CKPN. CKPN itu kan Mm, kayak dana darurat buat si perbankan ini nih, si bank ini. Misalnya kalau mm, ada kredit oke. gagal bayar, NPL, Mm, nah bank ini akan ngambil dari cadangan dana darurat atau CKPN yang udah dikesampingkan terlebih dahulu nih. Nah, CKPN itu udah besar-besarnya bank-bank ini udah mencadangkan di Q1 kemarin. Karena terkait geopolitik yang nggak stabil antara Rusia dan Ukraina. Tapi sekarang ini CKPN udah mulai turun, artinya beban operasionalnya juga melandai atau menurun. Makanya laba bersihnya bisa meningkat signifikan. Kalau BCA kita nggak usah pertanyakan ya, emang konsisten banget nih. Saham bank mm, paling defensif mm, ya. Mau ekonomi kayak gimana pun dia tetap bisa nyetak profit walaupun tipis gitu. Nah, kalau mm, BRI ini juga karena ada pasca akuisisi dari Pegadaian dan juga
PNM, penanaman nasional madani ya. Nah, ini yang menjadi booster untuk laba bersihnya dari BRI sendiri juga. Meningkat 78% year on year, sangat signifikan ya. Jadi untuk target price-nya pun kita akan adjust mungkin ke depannya ya. Sejauh ini target kita di 5.200, sudah hampir hit. 5.200. Oke. Nah, lanjut. Firda, mungkin ada yang mau ditanyain? Oke, mohon maaf sebelumnya Mbak, saya manggil Kak Imelda ya. Kak Imelda, Mas Angga tadi baru gabung, yang Mbak saya sapa dulu mungkin ya, Sobat Ikot yang Boleh. ada di Surabaya, di Banjarmasin. Makasih, mohon maaf saya baru gabung dan disuruh Kak Email nanya ya. Boleh ya, mohon maaf ini baru gabung udah langsung nanya. Jadi terkait saya masuknya tadi bagian finance ya. Saya baru masuk udah bahas finance. Jadi saya mau nanya nih terkait BCA dan BRI juga nih mungkin Mas Angga. Iya. Untuk kedua bank tadi ya, untuk BBCA dan BBRI yang kira-kira nih bisa jadi bisa jadi tanda positif ya untuk ekonomi kita. Ini kan kinerjanya oke nih, tapi yang kira-kira nih menurut Mas Angga lebih untuk lebih positif lah untuk ekonomi kita itu apa nih di antara dua tadi? Ya, jadi untuk kenapa bisa mereka naik gitu ya, positifnya ke ekonomi kita apa? Kenapa bisa berdampak ke bank-bank ini ya? Nah, itu udah mulai kelihatan sebetulnya dari akhir tahun lalu semenjak Omikron udah mulai reda, lalu vaksinasi booster udah dijalankan, karena udah mulai kelihatan nih aktivitas masyarakat udah mulai berjalan seperti biasa ya. Karena kalau kita lihat contohnya ke Google Mobility Index ya, itu ada dibandingkan sebulan yang lalu aja ya, retail dan rekreasi itu udah meningkat ya, seperti restoran, kafe, pusat perbelanjaan udah meningkat 10% mobilitasnya. Lalu ke tempat-tempat bahan makanan, apotik, dan juga taman udah meningkat 32%, ke tempat kerja juga udah meningkat 11%. Artinya ekonomi ini udah makin terbuka kan secara penuh kan. Dan pusat perbelanjaan juga occupancy rate-nya udah di angka 90%-an ya, dibandingkan dulu yang hanya angka 50%-an. Otomatis ini merangsang pertumbuhan dari konsumsi masyarakat. Nggak cuma dari sisi konsumsi barang-barang yang kelihatan, tapi juga dari konsumsi kredit. Udah kelihatan juga dari loan growth-nya yang dari tahun lalu di bulan Juli, dari sebelumnya pertumbuhan negatif udah mulai meningkat terus, sampai loan growth-nya sekarang udah positif 6,65%. Makanya udah kerasa banget nih langsung di bank-bank besar ini ya. Nah, yang menariknya nanti nih ke depan lagi, loan to deposit ratio kan masih rendah nih. Artinya penyaluran kredit belum maksimal, masih 70%. Biasanya kalau kondisi marketnya udah puncak itu 90% porsi pemberian kreditnya dibandingkan deposito. Artinya masih banyak ruang untuk pertumbuhan dari kredit-kredit ini. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Jadi masih dari BBRI ya. Nah, dari data kredit BBRI ini kan juga menarik ya. Jadi segmen bisnis menengah, kecil, dan mikro ini juga menggeliat pada kuartal 1 di 2022. Nah, padahal di kuartal 1 2021 ini cenderung masih turun. Nah, artinya bisnis dari semua sektor ini mulai menggeliat lagi dalam beroperasi ya, dengan menerima pinjaman dari bank. Nah, kalau menurut Angga sendiri, ini gimana? Jadi terutama prospek dari sektor perbankan di bulan Mei. Nah. Ya, seperti yang udah dibahas tadi ya Mel. Jadi, sorry teman-teman. Ya. Di bulan Mei sendiri, kalau Q1 kecenderungannya masih turun, ini sebenarnya kan karena momentumnya udah mulai mereda dari sebelumnya. Oke, bentar ya, sorry. Oke. Dari momentumnya, konsumsi itu naik di Q4 2021 ya. Itu kan momentum hari raya juga. Ekonomi udah mulai dilonggarin juga. Jadi wajar aja ada penurunan di Q1 ini, apalagi kondisi geopolitik juga udah mulai goyang lagi waktu itu kan. Tapi umumnya di Q2 ini akan mengalami peningkatan sih. Ya, terutama dari sisi adanya momentum lebaran, mobilitas masyarakat juga semakin luas ya, apalagi pemerintah juga sekarang
memperpanjang cuti bersama nih. Aduh, sorry ya teman-teman ya, agak serak nih. Nggak apa-apa. Ya, apalagi cuti bersama diperpanjang kan. Jadi banyak Ya. banyak penyebaran penyebaran pemerataan ekonomi nggak cuma di Jakarta, tapi juga menyebar sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Seperti itu, Mel. Oke. Mm-mm. Nah, Oke. Heeh. Kak Imel masih ada yang mau ditanyain kah? Atau aku boleh tanya? sudah. Oke, Silakan, Firda. Nah, Mas Angga, ini masih perbankan nih Mas. Tadi ada BRI Ya, sama BBCM. Nah, kalau untuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau BJTM nih Mas, itu kan untuk kinerjanya positif ya di 3 bulan pertama 2022 ya. Itu, kalau dari manajemennya sih bilang perusahaan ini raih laba bersihnya 454 miliaran. Nah, atau naik secara year on year-nya 1,22% nih pada kuartal pertama 2022. Nah, kalau kalau Mas Angga lihat nih dari kacamata Mas Angga ya, bukan kacamata saya nih. Untuk BJTM prospek investasi nih Mas, untuk kedepannya gimana? ya. Sama seperti bank-bank lain, tapi ini bank daerah ya bedanya ya. Iya. Kalau bank-bank besar ya kita lihat Big Five gitu ya, Bank BRI, BCA, BNI, Mandiri, dan BTN, itu semua udah kelihatan ya penyaluran kreditnya kemana. Ya, penyaluran kreditnya ada yang ke UMKM, ada yang ke korporasi besar, ada juga ke yang terkait subsidi. Nah, kalau BJTM ya kita masih tahu dulu. Pertama, targetnya ini penyaluran kreditnya kemana. Ya, BJTM itu kan ke pemerintah daerah ya, dan juga ke daerah-daerah Jawa Timur ya, seperti itu. Nah, tentunya masih cukup baik juga, apalagi Jawa Timur ini kan daerah yang masih berkembang juga ya. Yang menariknya adalah kalau bank daerah ini biasanya pertumbuhan profitnya konsisten dan juga banyak institusi-institusi instansi pemerintah daerah yang naruh duitnya di sini nih. Ya. Jadi kenapa? Jadi lebih fluktuatif. Ketika mereka butuh akan keluar cukup banyak, ketika mereka masuk akan masuk cukup banyak. Jadi pertama-tama mesti lihat segmennya dulu, penyaluran kreditnya seperti apa, lalu dilihat juga untuk pertumbuhan profitnya kayak gimana, dan yang pasti harus siap dengan likuiditasnya juga. Tapi secara overall karena sektornya banking ini masih bagus banget. Apalagi BJTM ini terkenal dividen yieldnya gede nih, 6%. Jadi dia dividen yieldnya konsisten dan paling gede. Jadi income investing biasanya ngincernya ke sini. Makanya Pemda-Pemda daerah juga banyak masuk ke perusahaan ini sebelum bagi dividen. Habis itu keluar lagi. Makanya lebih fluktuatif. Tapi boleh untuk investasi secara jangka panjang untuk BJTM. Oke. Oke. Nah, lanjut. Kita masuk ke sektor teknologi ya. Nah, ini harga saham emiten teknologi dunia virtual metaverse ya, PT Wir Asia, nah atau WIRG ini anjlok dan menyentuh batas auto rejection bahwa di ARB 7% pada awal perdagangan kemarin ya. Jadi ini dia kan baru IPO ya. Nah, ini adalah kali ketiga saham WIRG ini beruntun menembus ARB. Nah, kalau menurut Angga sendiri, ini analisisnya gimana Angga? Jadi kalau misalkan kita punya sahamnya, ini bisa di hold dulu atau bisa dilepas atau gimana? Ya, kalau terkait metaverse ini kan sebetulnya itu cuma jargon atau sentimen yang dijual ya. Karena sekarang lagi booming mengenai metaverse ya. Makanya ketika bergerak di bidang itu kayaknya sahamnya naik sesuai dengan sentimen itu gitu. Padahal kan kalau sama IPO kita belum bisa tahu terkait sentimen tersebut akan berpengaruh secara bagus nggak ke fundamentalnya dia kan. Makanya kita harus perhatikan pertama fundamentalnya belum bisa dilihat ya. Lalu secara teknikal juga belum bisa kelihatan banget nih. Secara teknikal belum bisa kelihatan banget. Sorry, mungkin saya ambil minum sebentar ya karena agak seret. Oke, Sobat Report, nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan aja nanti ketik di kolom pertanyaan ya, karena kita nonaktifkan tuh kolom komentarnya. Nah, mungkin dari Firda mau nambahin apa, Fir? Sambil nunggu Angga. Aku sih nggak ini ya, kita tunggu Mas Angga aja Ci, aku mau napas dulu sebentar. Oke. Nah,
Jadi Sobat Ipot mungkin bagi yang baru bergabung, nah ini kita sore hari ini membawakan tema mengenai sell in May and go away. Jadi nanti Sobat Ipot bisa tanyakan seputar saham-saham yang bisa di hold atau yang prospek ya. Jadi di bulan Mei, selama bulan Mei seperti itu. Nah untuk reviewnya juga nanti Sobat Ipot juga bisa tanyakan. Silakan Ya, nanti tanyakan oke. aja di kolom pertanyaan. Nah, Oke, sorry ya Mel dan Mbak mm, Firda dan juga ya, teman-teman. Kebanyakan ya, ini nih, makan siang ya, gorengan, sorry. Ya, jadi oke, pertama tadi secara ini, fundamental, WIRK ini belum bisa kelihatan ya Mel ya. ya, Ya, dampaknya dari sorry, metaverse seperti apa? videonya belum nyala. Belum nyala ya? Di sini udah soalnya. Belum nyala. Oke, oke, nggak apa-apa lanjut aja. WRG Sekarang udah nyala? belum, masih Belum ya? belum. Kalau Oke, di Mm-mm. tempat mungkin aku ditunggu sudah aja. kelihatan nih. Oh, udah kelihatan. Oh, oke, oke. Oke, Mungkin dari tempatku sinyalnya kurang bersahabat. Oke, boleh Iya, lanjut lanjutnya. Mas. Mm-mm. iya. Jadi kalau secara teknikal seharusnya memang ada EMA 10 di sini dia mantul di area 1000, tapi teman-teman masih lihat Mm-mm. besok. Bagi yang udah punya dan udah terlanjur nyangkut lihat besok. Kalau memang dikasih hijau dan dikasih keluar, menurut saya better keluar terlebih dahulu aja. Kecuali dia bisa konsisten tutup di atas level 1100 ya. Bisa balik ke atas exponential moving average 5-nya lagi. Karena kalau kita lihat secara broker summary juga belum ada yang positif ya, karena di sisi buyer masih retail, artinya investor retail masih melakukan pembelian nih, dan big fund masih di posisi kanan. Mm-mm. Artinya masih ada buangan yang cukup besar, jadi better wait and see terlebih dahulu aja. Seperti itu. Oke. Untuk WIRG bisa wait and see terlebih dahulu ya, Sobat iPod. Oke, lanjut. Ya udah. Suaranya clear. Udah kedengeran? Ya, udah. Oke. Nah, Mas Angga, nih kita geser sedikit ke sektor telekomunikasi ya, Mas ya. Ya. Aku mau tanyain singkat aja nih Mas terkait TOWR. Nah, TOWR ini kan dia akuisisi SUPR ya, lumayan gede banget tuh akuisisinya, sekitar 94%-an lah untuk SUPR. Nah, gimana nih Mas menurut Mas Angga untuk review kinerja TOWR dan efeknya nanti setelah akuisisi SUPR gitu. Silakan. Ya, kalau salah satu pertumbuhan dari emiten tower telekomunikasi itu kan salah satu caranya emang bukan sekedar nambah tower sendiri ya, yaitu dengan mencaplok perusahaan lain. Karena akan lama kan dia kalau bikin tower lagi dari kosong lagi gitu, akan buang waktu lama. Jadi lebih cepet dia kalau langsung caplok satu perusahaan kecil dan ditambah menjadi towernya dia gitu. Dan kalau saya lihat emang dari SUPR sendiri dari kinerjanya kan memang bagus ya, makanya langsung ke konsol ke laporan keuangan dari TWR dan hasilnya pendapatannya langsung naik ya. Pendapatan TWR sendiri naik dari 8,6 triliun ya menjadi 7,4 dari 7,4 triliun menjadi 8,6 triliun. Naiknya itu sebesar 15% dibanding kalau dia mungkin dari bisnis biasa aja tanpa ada penambahan tower mungkin jauh bisa lebih kecil gitu. Dan secara laba tahun berjalan juga naiknya signifikan di atas 20%, artinya ini cukup produktif ya akuisisinya. Yang perlu dilihat secara jangka panjangnya, jangan sampai tower-tower SUPR ini nggak kedapetan konsumen lagi, nggak ada penambahan, yang jadi hasilnya adalah stagnan. Dan biaya depresiasinya nanti akan menjadi lebih besar ya dibandingkan penambahan customer-nya. Yang kita mau kan ada penambahan konsumen terus kan dari setiap tower yang digunakan. Hasilnya tenancy rasionya jadi lebih tinggi. Nah, kemarin ini kan si TWR sendiri juga melakukan akuisisi dengan minjem bank ya, dengan melakukan utang bank sebesar 16 triliun ya untuk utang banknya. Makanya itu untuk utang bank di sisi liabilitas menjadi meningkat untuk TWR. Tapi secara overall masih cukup positif, apalagi dia menjadi pemilik tower telekomunikasi terbanyak kedua setelah grup Telkom ya. Jadi masih menarik untuk dikoleksi TWR ya. Target price kita sendiri
juga masih di level 1.500 untuk TWR. Oke, 1.500 untuk TWR. Nah, iya, lanjut. Ini masih di sektor telekomunikasi ya. Harga saham emiten yang berbisnis di bidang perangkat telekomunikasi PT Globe Kita Terang atau dengan kode saham GLOB ini ditutup melesat pada perdagangan Senin kemarin ya di tanggal 25 April. Nah, ini terjadi setelah saham Globe ini turun selama 4 hari beruntun dan masuk ke dalam kategori saham dengan pergerakan tak wajar atau masuk ke ini unusual market activity. Nah, kalau menurut Angga, ini gimana prospek Globe di bulan Mei? Untuk Globe di bulan Mei, ya. Untuk di bulan Iya. Mei Globe, secara likuiditas ini kelihatan kurang banget ya, karena pergerakan sahamnya sangat fluktuatif. Jadi better menurut saya cari saham lain aja seperti sektor consumer goods yang lebih menarik sekarang ya. Karena kenapa harus cari saham yang nggak fluktuatif dan sangat beresiko, padahal banyak saham uptrend dan juga saham-saham yang cukup defensif yang memang lagi bagus gitu. Jadi menurut saya mendingan dihindari terlebih dahulu aja karena masih downtrend juga. Oke. Nah, Oke, kita lanjut nih ke email ya. Mas Angga, habis tadi kita bahas tawar-tawaran, kita geser nih ke trade, service, and investment. Oke. Untuk kenaikan mobilitas masyarakat, kita bicara mobilitas masyarakat pada Lebaran nih tahun ini bisa meningkatkan pengeluaran ya. Atau masyarakat nih belanja nih, sandang pangan, kebutuhan non primer bahkan atau yang lain. Nah, hal ini akan kalau kita lihat ya bakal nguntungin emiten retail ya. Contohnya mungkin seperti Matahari Department Store ya, RL, PPF nih, atau yang lain juga. Nah, kalau menurut Mas Angga nih Mas, kalau emiten retail ini untuk trading ya, ini kira-kira gimana? Masih bisa setelah Lebaran masih bisa dilirik atau gimana? Untuk emiten retail masih bisa banget ya dilirik setelah perpanjangan cuti bersama juga, momentumnya masih ada ya. Artinya baru refleksi kan nanti nih. Apalagi seperti kalau LPPF dia udah profit karena ada penutupan beberapa gerai ya. Makanya dia efisien jadi lebih profit juga. Tapi untuk Ramayana Lestari seperti MAPI dan juga Aceh semua masih menarik ya buat dikoleksi. Udah mulai ada pergerakan juga walaupun belum signifikan terutama untuk Aceh dan juga Ramayana. Oke, nah lanjut, ini kita ke PT Saratoga Investama Sedaya atau SRTG. Nah ini kan akan membagikan dividen tunai tahun buku di 2021 ini senilai Rp60 per saham atau setara dengan 814 miliar ya. Nah hal itu merupakan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST Saratoga pada 21 April 2022. Nah, kalau prospeknya sendiri menjelang pembagian dividen ini gimana ada? Nah, biasanya ketika saham mau mengumumkan sebelum beritanya keluar itu sahamnya udah naik duluan ya. Makanya Saratoga juga udah naik duluan. Karena informasi biasanya udah didapetin duluan oleh beberapa orang. Jadi untuk sekarang udah kurang oke ya untuk teman-teman mau masuk sebetulnya. Atau jika mau coba bisa beli di 3.500 tapi cut loss ketika turun di bawah level tersebut kalau memang tujuannya trading. Karena secara kalau mau dibeli pun secara yield nggak kurang menarik ya untuk Saratoga karena Rp60 dibandingkan dengan harga saham di 3.600 cuma di 1,6%. Oke. Gimana Kak? Email udah masih ada yang tanyain? Udah. Atau aku lagi ya? Silakan ya. Nah, tadi kita ngomongin trade, service investment juga, lalu Lebaran ya. Nah, habis Lebaran kan kita maunya jalan-jalan dulu nih, karena masih liburan. Jadi kita mau ngomongin sektor pariwisata. Jadi gini Mas Angga, untuk sektor ya, sektor perjalanan dan pariwisata global itu diproyeksi akan kembali ke tingkat pra-pandemi, tapi di tahun 2023 nih. Nah, Dewan Perjalanan dan Pariwisata Dunia WTTC mengatakan pertumbuhan sektor ini diperkirakan akan melampaui pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB global. Nah, industri ini
diperkirakan akan mencatat tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 5,8% dari 2022 hingga tahun 2032. Nah, ini lebih tinggi dari peningkatan 2,7% ya dalam PDB global. Nah, ini rilis dari WTTC tadi itu di tanggal 21 April ya, dari Kamis. Ini juga menyebutkan industri perjalanan dan pariwisata akan menciptakan potensi ya 126 juta pekerjaan baru. Nah, menurut Mas Angga nih, prospek mengenai sektor pariwisata dan mungkin sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata nih ke depannya, Mas, gimana? Ya, terkait pariwisata, sahamnya pilihannya sebetulnya nggak gitu banyak ya, bahkan sangat sedikit sih kalau boleh dibilang ya. Karena kan paling ada terkait panorama, itu pariwisata panorama, tour and travel, ada juga Bayu Buana, tapi itu juga nggak begitu liquid ya kalau kita lihat sahamnya. Tapi memang yang perlu kita lihat yang lebih jauhnya aja, nggak perlu ke sektor pariwisatanya aja, tapi dampaknya nih. Kalau sektor pariwisata bangun kan dampak yang lain juga kelihatan ya. Pariwisata naik, otomatis retail juga akan kebagian. Ya, selain itu juga industri-industri lain kalau sektor pariwisata naik akan kecipratan juga. Misalnya tadinya orang turis-turis yang datang sedikit gitu ya. Jadi nggak ada lapangan kerja tercipta gitu. Karena jualan souvenir misalnya nggak ada yang beli. Tapi sekarang karena mereka datang ada pembelian souvenir dan lain-lain. Ini kan sebetulnya ciptain lapangan kerja buat orang-orang lainnya. Souvenir yang dijual kan nggak cuma buat tukang kayunya, tapi buat yang jual plastik misalnya, yang jual kayunya, yang jual catnya gitu ya. Jadi dampaknya lebih luas, nggak cuma ke satu sektor. Nah, makanya ini perlu kita pantau baik-baik ya, karena dari penerbangan domestik pun kalau kita perhatiin dari mobilitas penerbangan domestik dan juga internasional, di Februari kemarin udah naik 50% year on year, internasional bahkan sangat tinggi 211% year on year, dan untuk jalur darat ya, angkutan kereta api udah naik 13% year on year. Artinya semua udah menunjukkan hal yang positif, hampir menuju ke level sebelum pandemi ya. Artinya banyak pergerakan, banyak penciptaan lapangan kerja, nanti semua sektor akan terdampak, nggak cuma pariwisata. Oke. Ya. Nah, ya, ini lanjut. Jadi ISG Senin kemarin ini kan bergerak volatil ya. Jadi sempat turun, ini sempat turun dalam, tapi cepat membaik juga sampai akhir sesi. Nah, didorong akumulasi asing dengan nilai yang cukup tinggi. Nah, kalau saham-saham big caps ini juga turut bergerak aktif ya, termasuk Consumer Good ini yang mulai bangkit dari tidur. Nah, kalau gimana strategi trading yang cocok digunakan untuk sektor Consumer Good ya? Consumer goods untuk strategi yang cocok teman-teman sekarang saya anjurkan bisa rekomendasi beli untuk sektor consumer goods, tapi disclaimer on seperti biasa teman-teman harus tentukan perusahaan mana yang mau dibeli, lalu kira-kira terpengaruh oleh sentimen apa, itu tentunya harus teman-teman analisa lebih lanjut ya. Consumer goods sekarang lagi pada breakout nih, seperti ICBP hari ini naik dengan volume cukup tinggi, ada juga INDF yang bisa teman-teman perhatikan. Unilever untuk trading juga mulai menarik karena ada breakout dengan volume sangat besar di atas moving average 100-nya, tapi memang masih hati-hati kalau ada koreksi ya teman-teman harus tahu cut loss-nya di mana. Kalau untuk investasi long term kita rekomendasikan masih ke ICBP dan juga ada Sido Muncul ya, serta INDF parent dari ICBP. Tapi INDF memang lebih fluktuatif karena ada CPO di situ ya, ada perkebunan sawit. ICBP sendiri target kita di angka 10.000 untuk kenaikannya, semoga bisa tercapai dalam waktu dekat tentunya ya. Sedangkan Sido target di 1.200 ya. Sido 1.200. Oke. Nah, untuk sektor yang sama nih Mas Angga, Consumer Good and Industry ini kan ada ya IBOS ya, PT Indo Boga Sukses Tbk. Nah ini pengelola restoran de Monaco. Nah, ini asik nih. Tadi bicara tadi Lebaran, terus jalan-jalan, mungkin lapar kita ke makanan ya. Nah di sini aku mau tanya yang IBOS. Ini melonjak ya pada debut perdana baru IPO ya. Nah ini hari apa ya kemarin? Kalau nggak salah Senin ya. Nah saham IBOS ini kan naik tuh sampai arah. Tapi kan dia di papan akselerasi ya, jadi naiknya
10%-an. Nah, ini ke 110, hari ini naik lagi tadi kalau nggak salah. Nah, ini untuk nilai transaksinya pun kalau di hari Senin itu sempat di 27, itu sempat mencapai 27,37 miliar. Nah, volume perdagangannya juga 253,82 juta saham nih. Lumayan besar ya. Nah, kalau IBOS nih, Mas Angga, kira-kira untuk saham Indoboga sukses ini menurut Mas Angga sendiri gimana nih, Mas? Karena baru juga ya. Iya, karena baru sebetulnya belum kelihatan ya secara fundamental setelah IPO dia akan seperti apa, secara tren teknikal juga belum bisa dibaca, jadi sebetulnya belum kelihatan ya. Tapi kalau papan akselerasi pasti kan size perusahaannya sangat kecil. Jadi sangat mudah terdampak situasi ekonomi, terus juga pendapatannya belum gede-gede banget ya, di kisaran 50 miliar. Jadi kalau menurut saya belum menarik ya buat di invest atau buat di tradingkan sekalipun. Kalau emang yang udah punya dari semenjak IPO bisa di hold terlebih dahulu aja. Kalau emang dia ada penurunan ARB sehari aja atau turun dalam sehari, ini kan sebenarnya dia masih hijau ya karena pagi tadi ditutup dibukanya di atas. Tapi kalau udah merah sehari aja, better sih menurut saya dilepas aja karena udah lumayan kan ada beberapa hari kenaikan 2 sampai 3 hari. Iya. Oke. Oke. Nah, ini kita beralih ke sektor kesehatan ya. Nah, PT Lipo Karawaci atau LPKR, nah ini platform real estate dan layanan kesehatan terkemuka di Indonesia berdasarkan pendapatan, ini melakukan akuisisi saham tambahan. Nah, di anak usahanya PT Siloam International Hospital atau dengan kode emitennya Silo. Nah, kalau untuk dampaknya sendiri ke saham Silonya gimana enggak? Ke saham silonya ya. Nah, pemerintah ini kan pemerintah kelihatannya mau bikin Indonesia itu kayak Malaysia ya. Jadi kalau mau berobat sekalian wisata itu ke Indonesia. Nah, makanya kelihatannya emiten-emiten konglomerasi mulai nih melakukan akuisisi-akuisisi ya. Tapi ya balik lagi semuanya balik ke fundamental. Kalau untuk silonya sendiri terdampak positif nggak? Kalau memang kejadian mungkin ada peraturan tertentu yang berdampak positif ke sektor ini ya pastinya dia akan kecipratan juga secara positif ya. Tapi terlalu dini kalau kita bisa nilai sekarang sih belum kelihatan kan, hanya teknikalnya aja. Oke. Sorry, suaraku kedengeran, Kak Imel? Kedengeran? Udah? Oke, Udah jelas? Tadi Ya. ada loading. Oke, ini aku lanjutin ya di sektor kesehatan nih. Untuk Indofarma Persero Tbk nih Mas Angga, di tahun 2021 untuk kinerja keuangan dari Indofarma ini mencatatkan kerugian 37,58 miliar nih, untuk INAF. Nah, padahal yang tahun sebelumnya itu kan perseroan ini masih mampu membukukan laba bersih sebesar 27,58 juta. Nah, kalau akankah INAF atau Indofarma ini dan induk usahanya ini mengalami kenaikan nih Mas untuk yang terdekat ini di bulan Mei mungkin. Nah, menurut Mas Angga gimana? Oke. Sedih ya Mbak sebenarnya ya. Jualan banyak-banyak 1,7 triliun tapi untungnya cuma 27 juta ya Mbak ya. Jadi berarti kualitas perusahaannya sebetulnya kurang efektif. Mungkin karena ada kepentingan dari pemerintah atau gimana juga ya. Cuma yang pasti kita lihat kenaikan revenue 2,9 triliun aja belum bisa nyetak profit, masih minus 37 miliar. Jadi belum ada yang menarik dari sini, secara valuasi pun cenderung masih di area yang tinggi gitu. Jadi lebih baik nanti aja, belum menarik. Oke. Nah, kita lanjut ke sektor properti dan real estate. Nah, ini PT Winer Nusantara Jaya atau kodenya WINR, ini kan merupakan perusahaan yang bergerak di sektor properti dan real estate. Ini resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada Senin kemarin ya, tanggal 25 April. Nah, ini sebelumnya perseroan ini menggelar penawaran umum perdana saham atau IPO dengan melepas sejumlah 1,5 miliar saham atau setara dengan 28,65%. Nah, selama masa penawaran umum pada tanggal 19 sampai 21 April 2022 kemarin, saham PT Winer Nusantara ini mendapatkan minat yang cukup positif dari para investor.
dan seluruh saham yang ditawarkan ini juga dapat terserap dengan baik ya. Nah, bahkan mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribe hingga 64,2 kali dari nilai penjagaan terpusat. Nah, untuk kinerja WINR sendiri gimana enggak? Untuk kinerjanya sendiri, Mm-mm. umumnya perusahaan IPO ketika kinerja lagi bagus ya Mel ya. Jadi Mm-mm. biasanya dari sisi Oke. pendapatan akan lagi bagus tuh sepertinya biasanya. Iya benar ya, dari pendapatan masih Mm-mm. meningkat Dari terus, pendapatan. Mm-mm. bahkan meningkatnya lumayan ya, cukup tinggi dari 916 miliar menjadi 5,5, sorry dari 916 juta jadi 5,5 miliar di tahun 2019 ke 2020. Ke 2021 sendiri juga masih meningkat ya, masih meningkat dan meningkatnya lumayan banyak ya di sini karena ada penghasilan lain-lain nih. Nah, nanti teman-teman perlu lihat lebih dalam penghasilan lain-lain apa. Karena masih hati-hati penghasilan lain-lain nggak recurring, nggak berulang. Dan khawatirnya sebetulnya dari sisi balance sheet neracanya ya. Ada porsi utang yang cukup besar, sedangkan kas setara kasnya hanya sedikit. Banyaknya dibentuk persediaan. Gimana kalau ternyata banknya mengharuskan melunasi dalam jangka pendek. Nah, ini kan yang dikhawatirkan. Takutnya ada risiko default. Jadi kalaupun mau masuk ya trading cepat aja, nggak perlu dipegang lama-lama karena secara fundamental juga sinyalnya kurang baik sebetulnya. Oke. Mm-mm. Oke, untuk WNR trading cepat ya, nggak perlu dipegang lama-lama nih teman-teman. Kita lanjut nih, Mas Angga. Untuk sektornya masih sama, untuk properti dan real estate. Tapi kita bahasnya ini ya, SMRA ya. Nah, aku bacain dulu nih terkait SMRA. Meski kinerja terhambat oleh pandemi COVID-19, Samercon Serpong, ini salah satu unit usaha dari PT Samercon Agung Tbk atau SMRA, ini berhasil meraup penjualan ruko Melodi 2 senilai 155 miliar pada tahun 2021 lalu. Dan SMRA kembali mencatatkan kesuksesan penjualan ruko Melodi 2 yang berada pada pengembangan kawasan baru, Simfonia ya. Simfonia Ruko dan telah mulai dipasarkan pada Sabtu tanggal 23 April baru ya kemarin. Nah, dan berhasil meraup penjualan kalau mau beli masih bisakah? Silakan Mas Angga. SMRA ini salah satu yang menarik juga ya karena dia bagus ya developer propertinya. Jadi apalagi recurring income dari pusat perbelanjaan dia juga lumayan banyak ya. Tapi Oke, Kak Imelda. Ya, Cukup tadi untuk terputus SMRA. ya. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi. Jadi masih di properti ya. Jadi meski tahun lalu kinerja keuangan PT Surya Semesta Internusa atau SSIA melemah, nah ini perseroan optimistis mencatatkan rebound dan memproyeksikan di akhir tahun 2022. Nah, pendapatan ini mampu tumbuh di 45% year on year-nya. Nah, untuk prospek SSIA ke depannya sendiri, ini seperti apa? untuk SSIA lahan industri ya. Jadi untuk Ya. Surya Semesta ini terkait lahan industri, outlook-nya lahan industri kemungkinan akan naik nih karena banyak perusahaan-perusahaan logistik, banyak juga perusahaan yang butuh warehouse ya untuk nyimpen barang-barangnya mereka. Outlook-nya akan meningkat kemungkinan. Tapi
Untuk sekarang fokusnya ini lebih kepada pemulihan ekonomi dulu ya, belum sampai ekspansi Mm-mm. pembelian gudang dan lain-lain. Jadi belum belum terdampak banget, tapi soon cepat atau lambat mereka akan terdampak pasti ke depannya. Tapi untuk sekarang belum. Oke. Oke, Kak Emil, aku lanjut ya. Ya, silakan Firda. Nah, tadi bicara properti, sekarang kita geser nih Mas Angga ke sektor infrastruktur dan konstruksi ya. Yang pertama aku mau tanyain Meta nih. Untuk Meta atau Nusantara Infrastruktur Tbk, ini kan dia akan menggarap 2 proyek ya, jalan tol. Yang pertama itu ada business development di PT Bintaro ya, PT Bintaro Sapung Damai. Yang kedua itu ada proyek Jakarta Outer Ring Road, Elevate Project. Nah, ini kan kedua proyek ini jadi prioritasnya Meta nih pada tahun 2022. Nah, kalau prospek Meta sendiri menurut Mas Angga gimana? Atau ada contoh saham sektor jalan tol lain nih? Ya, beratnya kalau saham perusahaan jalan tol itu mereka modalnya harus kenceng ya, karena untuk balik modal itu akan butuh waktu lama, kecuali mereka bisa divestasi ke perusahaan-perusahaan besar, misalnya seperti SWF. Sekarang ini SWF lagi fokusnya ke perusahaan BUMN karya atau enggak jasa marga. Jadi kalau untuk Meta walaupun ada proyek tapi kelihatannya apa ya namanya belum belum mampu dapetin duit. Oke. Halo. Sorry, di tempatku nggak kedengeran ya suaranya Mas Angga. Kalau Iya, Kak Email gimana? sama sama Fir. Di sini juga. Oke, boleh diulang sedikit mungkin Mas Angga? Suaranya belum kedengeran. Oke. Kayaknya Ya, udah ada. Sudah. ya, ya. Ya. Oke, gimana? Boleh diulang sedikit mungkin penjelasannya terkait Meta tadi atau saham-saham di sektor jalan tol, soalnya agak hilang tadi suaranya. Ya, untuk terkait jalan tol itu mereka sekarang tujuannya adalah mendivestasi jalan tol yang dimiliki ya ke perusahaan seperti SWF, pengelola dana di Indonesia oleh pemerintah. Jadi kalau sekarang untuk melihat ke saham-saham jalan tol yang kecil, menurut saya nggak apa ya, nggak menarik ya, karena lebih menarik ke mereka yang berpotensi bisa melepas jalan tol yang dimiliki, seperti Jasa Marga, Waskita, Wijaya Karya. Oke. Oke, Untuk BUMN karya ya, sektor siap. jalan tol ya. Iya. Nah, ini kita lanjut ke sektor mining atau pertambangan. Nah, untuk harga emas Antam ini yang melemah ya dipengaruhi oleh harga emas acuan dunia. Nah, pada akhir pekan lalu harga emas dunia acuan pasar spot ini ditutup melemah 1,12% di 1929,73 US dollar per troy ounce-nya. Nah, untuk pelemahan harga emas dunia ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Nah, salah satunya ini adalah ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang kini lebih kuat daripada faktor kekhawatiran akan perang Rusia dan Ukraina. Nah, kondisi ini juga membuat harga emas ini terus melemah. Nah, pasar juga memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 BPS ini pada Mei mendatang. Nah, gimana efeknya ini ke pergerakan harga saham Antam di bulan Mei, Angga? Ya, Antam ini kan sebenarnya dia bukan produsen ya, dia cuma sebagai broker, mungkin perantara aja, Mm-mm. bukan carry seller ya, artinya margin dia tipis dari emas ini. Jadi mesti dipahamin itu pertama ya. Dan untuk kenaikan harga emas sendiri pastinya berdampak ke dia, tapi eh,
bisa berdampak lebih besar lagi, tapi nanti beberapa tahun lagi, mungkin setahun 2 tahun ke depan, kalau misalnya inflasi udah tinggi ya. Outlook-nya memang harga emas ini kemungkinannya akan naik, mungkin bisa di atas $2.000 per troy ounce-nya ya. Pergerakan saham Antam sendiri kalau di bulan Mei ya, jadi kita ngomongin teknikal ya artinya. Untuk secara fundamental kan tadi, tapi kalau secara teknikalnya sekarang better wait and see terlebih dahulu aja, karena salah satu Antam ini bergerak di bidang komoditi juga, dan sekarang lagi banyak outflow di saham-saham yang bergerak di bidang komoditas. Seperti itu. Jadi wait and see terlebih dahulu. Potensi. Oke. Oke, ini mungkin sektor penutup nih pertanyaanku Mas Angga, tapi bukan pertanyaan penutup ya. Iya. Nah, jadi kita lanjut untuk sektornya di Oke, kita langsung ke CPO aja nih ngomonginnya ya. Nih. Jadi untuk konsumen minyak nabati global itu tidak mempunyai pilihan lain selain membayar lebih mahal nih untuk mendapatkan pasokan. Setelah Indonesia mengumumkan larangan ekspor minyak sawitnya, maksudnya bahan bakunya ya. Nah, para pembeli ini sibuk mencari alternatif ketika pasar sedang dilanda kekurangan pasokan karena cuaca buruk atau perang Rusia Ukraina. Nah, kalau menurut Mas Angga sendiri nih Mas, untuk langkah atau keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait pelarangan ekspor ini, itu imbasnya mungkin ke saham-saham sektor CPO gimana Mas? Untuk larangan ekspornya kan udah dipertegas ya sama pemerintah, larangannya itu ke produk turunan CPO, bukan CPO-nya. Jadi bukan minyak CPO-nya yang mentah, itu masih bisa diekspor, sedangkan buat turunannya yang bahan baku untuk minyak goreng itu ada larangan ekspor. Tujuannya buat menekan harga minyak goreng yang ada di Indonesia, karena kenaikannya udah terlalu tinggi ya. Sehingga buat emiten-emiten yang bergerak di bidang ekspor, makanya hari ini langsung rebound ya. Karena tentunya sekarang ada perang Rusia-Ukraina, Ukraina banyak suplai canola oil atau nabati juga. Nah, mereka cari substitusi nih karena perang di Ukraina. Makanya substitusinya nyari ke Indonesia salah satunya. Kita CPO banyak suplai ke India terutama ya. Jadi kita banyak menjadi pengganti juga untuk suplai selain canola oil, kita mensuplai CPO ke mereka. Makanya saham-saham CPO udah mulai rebound kok hari ini. Oke. Oke. Nah, Cukup Angga. Oke, ini lanjut kita ke pertanyaan penutup ya, karena ini saya cek di pertanyaan yang di kolom komen tidak ada pertanyaan, dan kolom pertanyaan juga tidak ada pertanyaan. Nah, ini bagaimana analisis Angga jadi mengenai review IHSG untuk bulan Mei? Nah, ini akankah menguat atau melemah, Angga? Nah, oke. Secara monthly ya, oke. Untuk IHSG sendiri kan kalau kita perhatikan di 10 tahun terakhir seenggaknya, pergerakan IHSG sendiri itu memang masih lebih banyak hijaunya ya dibandingkan dengan merahnya. Mungkin di kisaran 60%. Jadi secara probabilitas masih ada kemungkinan hijau, cuma yang perlu kita perhatikan sekarang indeks kita ini udah nggak se-uptrend kemarin, jadi udah mulai ada koreksi, kemungkinannya pergerakannya akan sideways di kisaran 7.150-an sampai ke level 7.300 ya mentoknya. Seperti itu. Jadi masih menarik, tapi memang udah lebih susah dibandingkan kemarin. Malah trader-trader sekarang diuji nih skillnya, beneran jago atau cuma hoki kemarin ya. Karena beli saham memang lagi IHSG-nya lagi naik gitu. Jadi lebih tricky, mesti hati-hati teman-teman, dan mesti perdalam ilmu terus ya.